Tabe selamat linguna latai salam sahujud karende malempang. Adil ka Atalino bacuramin ka Asaruga basengat ka Jubata. Arus. Pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru Nusantara. Hari ini obrolan budaya produksi RRI Palangkaraya kembali hadir. Bersama saya Listia dan rekan saya Rahmat Ramadhani. Langsung dari rumah keluarga Bapak Ki Hirmansyah SPD, Jalan Menteng 18, nomor 24 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selama 1 jam ke depan, kita akan berbincang-bincang bersama keluarga Bapak Ki Hirmansyah SPD, pihak keluarga dari mempelai wanita, dan Bapak Bartel SEMSI, pihak keluarga dari mempelai pria, serta mantir adat, ada Bapak Rubenson dan Bakti Raya. Baik, obrolan budaya kita pada hari ini mengangkat topik daya tarik pemenuhan hukum adat pernikahan suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Tentu kami akan bahas lebih lanjut nanti dan kami akan kembali setelah yang satu ini. Akan
Pemirsa dan pendengar RRI Net di seluruh penjuru Nusantara, kita masih dalam obrolan budaya. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Saatnya kami memperkenalkan narasumber di obrolan kali ini. Ada Bapak Ki Hirmansyah SPD selaku pihak dari keluarga wanita dan Bapak Bartel SEMSI dari pihak keluarga pria serta mantir adat. Ada Bapak Rubenson dan Bakti Raya yang juga tadi telah mengawal keberlangsungan dari acara adat pengantin suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Betul. Dan tentu kami juga menyapa untuk pemirsa dan juga pendengar di luar sana dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat selalu. Baik, kami akan mulai untuk sesi wawancaranya. Kita akan nanya-nanya nih untuk narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, nah saya akan bertanya dulu kepada pihak keluarga nih. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ki Hirmansyah dan juga Bapak Bartel nih selaku pihak keluarga kedua mempelai. Nah, mungkin ke Pak Bartel dulu begitu ya. Pak, apa peran dan kewajiban keluarga mempelai pria dalam pernikahan suku adat Dayak Ngaju nih Pak? Selamat sore para pendengar pemirsa yang budiman dan berbahagia di mana saja berada. Pada sore hari ini telah dilangsungkan acara pemenuhan hukum adat kedua mempelai, pihak laki-laki dan pihak perempuan. Anak kami Yandoni Wewen, hari-hari dipanggil Dedon, dan anak kami juga Misuwe, yang dilangsungkan pada sore hari ini. Baik, kami akan menjelaskan, di dalam proses perkawinan itu, saya jelaskan sedikit, ada 3 yang harus kita penuhi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sah menurut negara apabila dilakukan dengan pencatatan sipil perkawinan. Itu bagi yang non-muslim. Kemudian yang muslim itu kan melalui KUA. Kemudian kedua, sebagai warga negara kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, melalui pendeta, kita akan melangsungkan penangguhan dan pemberkatan nikah sah menurut agama, dan besok akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah anak kedua kami ini. Dan yang ketiga, sebagai orang Dayak, suku Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah, hari ini melakukan proses untuk melakukan pemenuhan hukum adat dan sudah kita laksanakan tadi. Lalu bagaimana dengan menjadi tugas dan tanggung jawab daripada pihak kami selaku pihak laki-laki, sesuai dengan surat perjanjian perkawinan, ada beberapa poin yang harus kami penuhi. Dan juga di dalam surat perjanjian perkawinan itu merupakan tuntutan tindak lanjut daripada pertunangan kemarin, surat panggul kita, dan hari ini sudah kita penuhi dan sudah kita lengkapi. Dan adapun di dalam tuntutan itu ada semacam perjanjian begitu. Perjanjian kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, yang merupakan suatu ikatan dari sisi hukum adat Dayak Ngaju. Saya kira demikian, Pak. Ya. Baik, Pak Bartel, apa ada persyaratan khusus nih Pak yang harus dipenuhi oleh keluarga mempelai pria sebelum pernikahan adat suku Dayak Ngaju ini? Iya, saya selaku orang tua, satu hal yang saya yakini bahwa pasangan itu seiman atas dasar kasih, saling mengasihi satu dengan lain. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu yang dulu yang pertama. Dengan adanya saling kasih, pengertian, pemahaman selanjutnya dan tindak lanjut sampai bertemu, berteman, lalu kepada pihak orang tua. Dan orang tua sama-sama sepakat dan menyetujui hingga akhirnya ke pertunangan, perkawinan, dan pada hari ini. Untuk memberikan dukungan perkawinan anak kami yang kami kasih ini. Baik, terima kasih Bapak Bartel atas penjelasannya. Jadi kita udah tahu nih. Nah, selanjutnya kita juga penasaran ya. Ini tadi dari pihak laki-laki. Selanjutnya dari pihak perempuan ya. Untuk keluarga dari pihak perempuan Bapak Ki Hirmansyah, kira-kira apa saja Bapak peran dan kewajiban keluarga mempelai pria dalam pernikahan adat wanita? Maksud kami wanita ya. Dalam adat suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah ini. Boleh dijelaskan Bapak? Ya, pertama saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terutama Bapak Ibu tamu undangan yang sudah setia, sudah hadir di tengah-tengah kita. Pada prinsipnya, peran kami selaku orang tua dari pihak mempelai perempuan, itu kita pertama
yang harus kita ikuti adalah aturan baik itu adat, baik itu aturan yang berlaku secara pemerintahan. Antara lain yang kita harus perhatikan adalah apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak perempuan. Dengan demikian kami akan mengambil salah satu contoh dari ibunya, adat yang awalnya bagaimana. Itu yang kita serahkan kepada pihak laki-laki, sehingga itu nanti akan dipenuhi sesuai dengan adat dari pihak kami perempuan, begitu. Tapi jika berbicara tentang syarat khusus nih dari pihak keluarga mempelai perempuan dalam pernikahan suku Dayak Ngaju ini, apakah ada, Pak? Terima kasih. Syarat-syarat khusus itu jelas ada. Apa itu, Pak? Antara lain saya sebut satu dulu ya, tapi jumlahnya ada 17 syarat. Waduh, banyak sekali. 17 syarat. Itu kalau berlaku khususnya di Palangkaraya. Beda kalau di tempat saya ketinggal lebih dari 17. Beda lagi kalau di daerah Kahayan. Kalau yang saya ambil tengah-tengahnya karena saya mengikut ibunya ini orang Pahandut. Baik. Saya harus mengikuti adat orang Pahandut antara lain. Syarat yang pertama adalah harus itu memenuhi antara lain pisek, memisek, hakumbang au. Nah, jadi kepada perempuan, laki-laki menyampaikan duit pengumbang. Duit uang itu biasanya kami terima, setelah itu kami kompromikan seluruhnya kepada keluarga kami pihak perempuan. Apakah orang ini akan kita terima, bagaimana pendapat keluarga kami, gitu. Jika itu semuanya setuju, baru kita akan membawa atau memberitahu suatu berita bahwa akan ada pertemuan dengan pihak laki-laki. Jikapun itu kita misalnya kita tidak menerima uang yang mereka kasih untuk kita itu sebagai untuk syarat tunangan, kita akan kembalikan kepada pihak laki-laki dengan cara diam-diam gitu. Artinya melewati utusan tertentu. Jadi artinya tidak terang-terangan kita ngambil mereka untuk berbicara bahwa ini ditolak gitu, tidak. Nah, syarat-syarat itu antara lain ada 17 tadi ya. 17 itu salah satu itu poin pertama itu batang adat itu ada 15 pikul gerantung. Wah, jadi 15 pikul gerantung itu bayangkan itu zaman dulu mudah kita nyari. Tapi zaman sekarang agak sulit. Sulit maka sehingga itu bisa diganti dengan berupa emas, berupa tanah, begitu. Tapi atas kesepakatan bersama. Ada 17 itu ya, termasuk penginan jandau. Penginan jandau itu yang agak terakhir sampai segala seput pakaian, segala bantal amak, begitu disiapi. Itu harus disepakati juga. Ya harus pada hari berapa akan disepakati, dibayar gitu. Dan ada sanksi juga. Jika pertemuan itu sudah kita laksanakan bersama merembuk, artinya ada sanksinya. Jika itu nanti sanksi itu ada sesuatu yang melanggar, biasanya itu akan kena denda begitu. Saya rasa itu yang saya dapat sampaikan dulu, tapi nanti mohon dengan hormat Pak Damang yang lebih akan menjelaskannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kedua orang tua mempelai, dan kita akan lanjut perbincangan kita dalam obrolan budaya ini dengan Pak Mantir nih ya, Rahmat ya. Yang sudah berhadir di sini ya. Betul, tetap bersama kami di RRI Net. Tabeha Sunda Jemina Mama Tunda Pahari Bagas Tabela. Aku menyeru salam sejahtera, semoga urasa nang bahagia.
cahaya karungut ke tanah dan menyampaikan jakitung pikiran, menambang pahariku lajahan jadi duma mangguang undangan. Itu ita bakumpur rata bawi hatu bakas sabela manengar studi tentang doa akan pengantin berumah tangga. Iyo pahari kulahan diai hetu api katika sampai suri herdi munduk bambai matur pambelum dia barangai. Ewen duwe jadi hapakat mameteng janji tuntang basura uang hatala ewen berkat banget belum sanang tuntang salaman. Janji panganten puna baguna akan dasar barumah tangga. Mangat belum saling setia halangan au PT hatala. Itu aku
Baik, masih bersama kami di RRI Net, tonton yang Anda dengar. Ya, kita akan lanjutkan obrolan kita tentang kebudayaan daerah ini, tentunya Betul. cukup menarik ya, dan kita sudah kehadiran 2 orang mantir di Mantir sini. adat. Mantir adat ada Bapak siapa aja tadi? Tadi ada Bapak Rubenson dan Bakti Raya. Bapak Oke. Adi Raya. Bapak Bakti Bakti Raya. Oke. Jangan lupa Rahmat. Jangan lupa. Oke, betul. Nah, kita akan ngobrol tentang pernikahan adat ini, bagaimana penjelasannya dari beliau. Betul. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama ya. Mhm. Nah, untuk Bapak Robinson dulu nih, apa Ya. saja persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam pernikahan adat suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah ini, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya memperkenalkan diri, nama saya Rubenson, yaitu Mantir Adat Kelurahan Menteng, Kecamatan Jakan Raya. Iya, di dalam perkawinan ini kami sebagai mantir adat, yaitu dalam setiap, misalnya di dalam perkawinan ini kan awalnya dulu misalnya memanggul gitu ya. Biasanya mereka pihak mempelai laki-laki dan perempuan memanggil salah satu mantir gitu ya, untuk diskusi masalah memanggul bagaimana Pak caranya kita ini. Mohon maaf dulu ya. Yang pertama kan menjakah duit, duit pengumbang itu kan diterima. Setelah itu mengadukan sepakat mereka berunding ini, jadi adalah mantir datang ke situ untuk memediasi ataupun menengahi kedua belah pihak gitu ya, untuk merundingkan begini-begini, adat titir adat yang perempuan begini katanya kan begitu ya. Jadi mereka kedua belah pihak sepakat berunding bahwa ini pelaku begini, dikasih ini atapan berbentuk tanah dan sebagainya gitu kan ya, dan segala saput ditentu nilainya pada saat itu, saput, pakaian dan seterusnya dalam 17 poin tadi ya. Setelah itu membentuk mereka perjanjian, jadi perjanjian manggul gitu ya. Jadi di dalam memanggul itu cuma cukup sampai mantir saja yang di situ ya. Setelah itu mereka memberi ikatan perjanjian gitu, memanggul bahwa laksana pestanya tanggal berapa, bulan berapa gitu, sepakat itu. Dan mereka sepakat juga seandainya nanti tidak terjadi kejenjang perkawinan gitu, ada sanksi juga gitu. Iya, di situ. Dan mereka juga melaksanakan perkawinan apakah di Palangkaraya, apakah di Gunung Mas atau di mana begitu kan, mereka sepakat di situ. Lalu sampai ke misalnya sampai jatuh tempo janji mereka, lalu mereka datang lagi berembuk begitu. Setelah itu mereka datang lagi ke mencari mantir lagi gitu ya. Datang, apakah mereka melewat kantor kami gitulah, kantor sekretariat Kedamangan Jakan Raya boleh gitu. Dan di sana lagi mereka banyak persyaratan lagi di sana. Mereka bisa, kami ini mau melaksanakan perkawinan Pak. Ini lagi banyak mengisikan formulir lagi gitu ke mereka. Lalu mengisi formulir, lalu sepakat ini. Lalu Pak Damang memposisikan kami para mantir ini, nanti bertugas di sini mantir ini apakah Pak Rubenson apa Pak Bakti Raya, Pak Damang lah yang menentu kami ya, bukan sebarang kami ke sini datang enggak. Jadi Damang yang nugas kami. Jadi di sana Pak Damang, nanti Pak Ruben di sana. Jadi kami, misal saya ditugas ke sini, jadi saya sebagai mantir saya pokoknya datang terus ke tempat mempelai, mereka berkumpul misalnya sepakat kami datang situ, mempakat begini-begini susunannya gitu ya, gitu pada intinya. Lalu berbentuklah sepakat mereka, dibikin lagi surat perkawinan namanya gitu ya. Gitu sepintasnya untuk ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Iya. Pak Rubenson. Dan saya mau ke Pak Mantir Bakti Raya nih Pak. Apa peran penting damang dan mantir adat dalam pernikahan adat suku Dayak Ngaju ini? Ya, baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat lingon alatai, salam sahujud kerende Malempang. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajibata. Baik, sebenarnya peran
mantir sama damang di dalam khususnya dalam perkawinan adat suku Dayak, khususnya suku Dayak Ngaju sebenarnya penting. Tetapi terlebih dulu saya jelaskan antara peran damang sama mantir. Damang adalah seorang kepala adat, mantir hanya pembantu kepala adat, gitu ya. Pembantu kepala adat. Jadi kami ini cuma ditugaskan untuk melaksanakannya, gitu ya. Nah, peran kami sebenarnya betul apa yang dikatakan oleh Pak Robinson. Sebenarnya peran kami ini hanya melaksanakan tugas yang ditugaskan oleh Pak Damang, gitu ya. Nah, di dalam perkawinan adat, khususnya adat Dayak Ngaju, acara yang seperti tadi ini namanya pemenuhan jalan adat, bukan kawin adat. Kalau kawin adat kami tahu itu ada sekitar 44 item atau 44 jujuran adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Tetapi sekarang sudah diformulasikan menjadi 17 seperti apa yang dikatakan oleh Pak siapa tadi? Kak. Ya. Orang tua dari Misue tadi sekitar 17 saja yang mereka tuntut yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Nah, oleh itu peran kami hanya melaksanakan itu sebenarnya. Jadi yang bertanda tangan di dalam surat kawin adat ini nanti mantir dan disahkan dan dikuatkan oleh damang kepala adat, gitu. Baik. Oke. Nah, terima kasih Pak Bakti Raya dan Pak Robinson. Terakhir pertanyaan, kami ingin mendengar suara kedua mempelai. Boleh kepada kedua mempelai, mungkin mempelai pria nih ya, mewakili sebagai pemimpin keluarga nih. Apa harapannya terhadap prosesi adat, pernikahan adat ini, suku Dayak, agar terus lestari dan tidak punah oleh waktu? Yang pertama, menjunjung tinggi adat istiadat yang sudah ada sejak dulu dan tetap mempertahankan dan melaksanakannya sampai kapanpun. Itu aja. Oke, terima kasih. Jadi intinya adalah kita harus juga mempelajari. Betul. Penerus-penerus dari orang tua kita, juga kita sebagai penerus nih, maksudnya harus mempelajari setiap adat, tradisi, budaya yang telah diwariskan kepada kita agar tidak punah oleh waktu nih, Rahmat. Iya, ya. betul sekali. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah sampai di akhir waktu di obrolan budaya kali ini. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber, baik dari pihak keluarga, Bapak Mantir adat, dan juga kedua mempelai, selamat sekali lagi. Dan sampai di sini kami Rahmat Ramadhani dan saya Listia pamit undur diri. Judul karumut tuh bara-bara pengantin mandai sampai tingak ajaran pilagoto. Mina ama
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sunda tuje tunda kula bawya tuha tuwe tu bakai tabela Anjak ni ate tu itaha sopa berkatunaya sina sintan hatala acara jetu pakajamanan untuk malalus nayadat ulu bakaselu mangana jetu teman jadi suntuk akan tampayah kejadian hapesu Pakajamanan tuh teman jadi nasarat tuang kemenuhan mga jalan yadap apa marahan sinta dan hormatan daitan belum mahuang tapakan Pakajamanan tuh apuna paguna apa parahan budi basara hampir ke tahun jenggo bapak dengan tunaya anak menantu taheta Ipena kaya cetan akati mang mangan tupangan ten batarung lampang Bereng bariga tu bayu mur panjang bel matu batu ah tarung hagatang Arena bebe tuje cita doa akan panganten baru matangga Kampung tawaru rasingun mangat panganten sanang bahagia Lalu TPW sarita